Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا الخاصة صفحات في علوم القراءة وفتح ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Yang ini pindah ke sini 2 baris nggak apa-apa, ngadepnya ke sini. Ini loh, lah lurus isai. Apa? Sampingnya ini seret gini loh. Sampai pindah rono. Ini sampai lurus ini, sampai pindah juga. Pindah. Fahri pindahnya. Lah. Ngadep ngono kena, ngadep sini ya nggak apa-apa. Sana. Sampai pindah sini. Lah. Kalau di sini nggak dapat jajan nanti. Gitu ya. Ini yang fotokopi sudah jadi? Belum, tapi sudah pesan. Kapan jadinya? Belum tahu. Kalau jadi dikabari. Sampai mana yang ini? Asyubahatu tsaniyatu ya. Kayaknya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ini, nanti yang belum punya kitab bisa mutolaah kembali, ngambil dari temannya, enggak apa-apa. Asyubahatu tsaniyatu asyubahatu tsaniyatu utawi syubhat, keraguan. Atsaniyatu yang kedua. Ini kan kemarin kita bicara tentang mu'alajatu ba'di syubhat haulal qiraat. Jadi solusi terkait dengan syubhat yang terkait seputar qiraat. Kemarin asyubhatul ula itu bicara mengenai haula masdar al-qiraat. Jadi seputar sumbernya qiraat. Terus yang kedua, itu muncul perdebatan terkait sebab-sebab perbedaan qiraat dan variannya. Variannya kok berbilang ini macam-macam ini. Sebabnya apa ini? Itu sekarang kita membahas yang kedua setelah kemarin masdarul qiraat, termasuk yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwa sumber qiraat itu dikatakan itu dari perbedaan bahasa, perbedaan lahajat. Tapi kan kemarin sudah disampaikan jawaban atau bantahan terhadap tuduhan-tuduhan itu. Kalau yang kemarin belum mengikuti, silakan dibaca ulang. Asyubahatu tsaniyatu utawi syubhah yang kedua iku asbabu ikhtilafil qiraati wa ta'addudiha. Sebab-sebab perbedaan qiraat dan berbilangnya qiraat atau bervariannya qiraat.
Nalkuru menyebut sopo kami huna ing dalem kene, artinya kami menyebut di sini awalan ing dalem awal atau permulaan. Jadi saya menyebut pada yang pertama ini, pertama kali saya menyebut atau kami menyebut kata muallifnya aqwalun nasi utawi piro-piro pendapatnya orang-orang, pendapat orang-orang fi asbabil ikhtilafi fil qiraat ing dalam piro-piro sebab perbedaan dalam hal qiraat. Jadi ini yang disebut di sini itu adalah pendapat orang-orang dalam hal sebab perbedaan qiraat. Termasuk di dalamnya wa min dhamnihalan iku termasuk di dalam kandungannya akwal. Jadi pendapat-pendapat orang itu termasuk di dalamnya apa? Qaulul mustasyriqina utawi pendapat para orientalis. Al mustasyriqin orientalis. Orient itu timur. Jadi orang-orang barat non muslim yang mengkaji tentang ketimuran, yaitu tentang Islam. Qaulul mustasyriqina utawi pendapat para orientalis fi dzalika dalam hal tersebut. Jadi nalkuruhuna yang akan kami sebut di sini, yang akan dijelaskan itu pertama pendapatnya orang-orang dalam hal sebab perbedaan qiraat, termasuk di dalamnya pendapatnya orientalis. Ya. Itu yang aqwalun nas bisa dibaca aqwalun atau aqwalan nas juga bisa. Kan nadhkuruhuna ay nadhkuru awalan aqwalan nas itu bisa jadi maf'ul jadi nadhkuru. Waradda alai atau waraddu alai terserah wis. Enak kalau tidak ada harokatnya kan terserah kita. Waraddu alai atau waradda alai itu kalau dari nadhkur tadi. Kalau dibaca aqwalun nas itu kan bisa menjadi adzikruhuna aqwalun nas itu juga bisa. Wa nadhkuru ba'da dzalika. Wa nadhkuru dan menyebut atau menjelaskan sapa kami ba'da dzalika setelah hal tersebut. Jadi setelah memaparkan aqwalan nas fi asbabil ikhtilaf fil qiraat termasuk qaul al mustasyriqin dan juga bantahan kepadanya waradda alai, kami akan menjelaskan juga setelah itu as-sababa ing sebab al-asasiyah kang pokok. Jadi kami akan menjelaskan setelah hal tersebut menjelaskan yaitu sebab yang prinsip, yang pokok, yang dasar fi ikhtilafil qiraat ing dalam perbedaan qiraat. Monggo kalau ada yang mau baca. Enggak usah dimaknain enggak apa-apa, yang penting baca. Ayo, monggo. Latihan rek. Yang IAT Hah? Ayo Fajar, IAT ya semuanya ya? Oh, ayo Fajar. Ayo, Fajar telah tiba. Ayo, lanjutannya, paragraf berikutnya itu loh. Apa? Heeh. Lah apa kok moro-moro bakdon itu? Sing dakaro sapa? Iki judulnya BMK, bimbingan membaca kitab. Zakaro? Terus?
Asbaban jadi apa, Jar? Muta'addidatan. Kenapa kok muta'addidatan? Kok enggak muta'addidan? Ini kan muta'addidatan, kok enggak muta'addidan? Iya. Terus artinya apa, Dar? Cari memang gak ada arti ini dikon ngerteni. Gak apa-apa Mas Isan, sekadung iso. Ayo, Jar. Oh, kok saya pembisik kesungguhan ada pembisik barang. Nanti yang pembisiknya baca sendiri nanti setelah ini. Sampeyan silih kitabe kok. Kan durung dadi fotokopian sing anyar. Ajar. Lho. Teko Zakar mang lho. Mana ba'dun nas? Terus? Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Jadi kalau dalam term atau istilah di kitab seperti ini ya, walaupun disebut An-Nas itu memang makna asalnya kan makna secara leksikal, secara makna kamus, al-makna al-mu'jami itu maknanya memang orang-orang. Tetapi kalau di sini disebut ba'dun nas atau aqwalun nas, itu berarti dia ini maksudnya adalah orang-orang yang menjadi tokoh atau dia ulama. Karena kalau orang awam gimana mau dia menyatakan pendapatnya, wong faham saja. Enggak, maka di situ pendapatnya orang-orang itu artinya ba'dun nas itu adalah sebagian tokoh yang konsen di bidang qiraat termasuk ulama. Cuman di sini tidak disebut ulama. Kenapa? Karena mu'allif sudah menjelaskan ini yang terkandung di dalam aqwalun nas ini juga termasuk orang-orang orientalis. Orang orientalis itu juga tidak asal berpendapat. Mereka itu sebenarnya sudah belajar. Cuman kadang-kadang motivasi mengkaji Islam itu kan berbeda dengan orang Islam sendiri. Gitu loh. Jadi dulu ada, kalau yang IAT insya Allah tahu, ada tokoh yang punya buku Madzhabut Tafsir itu kan. Siapa namanya? Ignas. Nah, Kozila apa Kozir? Itu kan seorang orientalis. Itu ya gitu. Jadi memang mereka ada sih memang beberapa yang objektif. Tapi ada beberapa yang dalam hati kecilnya itu terselip untuk mengkaji Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Sehingga dari situ bisa untuk meruntuhkan Islam. Ada. Ini macam-macam nanti. Nah, sehingga di sini oleh mu'allif disebut secara umum. Aqwalun nas, tadi kan aqwalan nas atau aqwalun nas, terus di sini juga ba'dun nas. Dzakara ba'dun nasi asbaban muta'addidatan fi ikhtilafil qiraat. Minha iku setengah saking asbab atau minha diantaranya ikhtilafu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi perbedaan bacaan Nabi. Perbedaan qiraat Nabi. Jadi yang pertama pendapat menyatakan sebab-sebab perbedaan qiraat itu karena memang bacaan Nabi itu juga berbeda. Jadi ikhtilaf qiraatin Nabi, tapi ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf tanawwu. Bukan ikhtilaf at-tadad. Jadi tanawu itu varian. Bukan yang ikhtilaf yang berlawanan. Sehingga perbedaan qiraat itu
itu kalau diteliti itu tidak ada yang berlawanan. Justru malah saling mendukung antara qiraat satu dengan yang lain. Bisa dari penafsirannya, kan begitu. Sama kayak tata cara sholat Rasulullah. Ada yang kalau tahiyat itu begini digerak-gerakkan, tapi ada yang diem gini. Itu juga ikhtilaf at-tanawwu. Jadi perbedaan yang variatif, bukan perbedaan yang bertentangan. Tidak ada perbedaan bertentangan, contohnya begini. Ada orang sholat menghadap kiblat, ada yang membelakangi kiblat. Nah ini jelas berlawanan. Tidak ada contoh dari Hadratul Rasul. Kalau sholat yang tidak menghadap kiblat. Kalau persoalan selatan, utara, barat, dan timur itu kan tergantung kita berada di mana kan begitu. Sama kalau berada di Madinah yang ngadepnya tidak ke barat. Karena kalau ngadep ke barat ya ngadepnya bukan ke Ka'bah kan begitu kiblatnya. Faqat warada dan teman-teman tumeka annahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yaltazim tidak terikat sapa nabi. Iku lam yaltazim tidak terikat sapa nabi inda ta'limihi ketika beliau mengajarkan, ketika pengajarannya beliau, artinya ketika beliau mengajarkan Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Lil muslimina bagi orang-orang muslim, ya kalau nabi ya mengajarnya pada para sahabat yang menangi beliau, yang langsung ketemu dengan beliau. Tidak terikat lafdhon ing satu lafat wahid dan kang siji. Jadi tidak hanya terikat pada satu lafat. Wa tadullu dan menunjukkan ala dzalika ing atase hal tersebut apa ahaditsu nuzulil Qur'anil Karimi, beberapa hadis tentang turunnya Al-Qur'an Al-Karim alal ahrufis sab'ah ing atase al-ahruf as-sab'ah. Dulu sudah pernah kita bahas al-ahruf as-sab'ah. Nanti kalau yang belum mengikuti bisa nanti dilihat kembali. Mungkin rekamannya ada di YouTube. Ya, kan saya upload. Cuma kalau yang awal-awal dulu itu beberapa pertemuan itu tidak saya upload karena memang tidak direkam. Terus baru setelah itu saya rekam pakai audio, tapi tidak ada orangnya. Terus saya rekam pakai video, karena dulu tidak pede. Nderdek. Saya kira pokoknya direkam, sembono sing nonton atau tidak, wallahu a'lam. Ya kan begitu saja, untuk dokumentasi sama untuk arsip, menjadi dokumen negara. Tapi sampai cari nanti, kan ada playlist sendiri tuh di YouTube saya, itu playlist yang tentang ngaji kita Sofahat yang dulu-dulu ada itu. Cuma nanti kalaupun yang Fathul Manan ini khatam, kalau ini insya Allah sampai setahun juga belum khatam ini, yang Sofahat ini. Kalau yang Fathul Manan kan sebentar lagi khatam, nanti kita ulangi lagi. Yang awal-awal itu yang di YouTube tidak ada. Atau kalaupun ada, kok terulang, itu nanti mungkin ada penjelasan yang dulu tidak terjelaskan, sekarang terjelaskan. Atau ada yang dulu sudah dijelaskan, sekarang tidak terjelaskan. Bisa begitu. Karena konteks dan situasi itu kan juga berpengaruh. Haitsu sawwabar Rasul sallallahu alaihi wasallam qira'ata kulli man ikhtalafa minas sahabati ma'a zamilihi. Wa qala kullu wahidin minhum annahu akhadhaha minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qira'atul mutawatiratu bi kathratiha khairu dalilin ala dzalika haitsu innaha ruwiyat bi asanidiha as-sahihatil mutawatirati ila Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Ngaji ngono enak rek cepet insyaallah. Ikhtilafu takririn Nabi sallallahu alaihi wasallam li qiraati sahabah. Fahimtum? Soalnya kalau suruh jelaskan bahasa Arab masih kesulitan. Maka tashilan lakum ya kan tashilan li wa tafhiman lakum. Maka penjelasannya pakai bahasa Indonesia. Saya dulu itu pernah ngaji hadis di guru besar hadis dan ilmu hadis IIKI Jakarta itu, Profesor Ali Mustafa Yaakob itu. Beliau itu kalau ngaji Al-Kutubus Sittah, kata subuh gitu, yang baca santrinya begitu. Langsung ditunjuk baca. Setelah baca itu beliau jelaskan, tapi tidak satu pun bicara bahasa Indonesia. Jadi mufradatnya luar biasa. Beliau jelaskan itu sampai detail, tapi ya bahasa Arab abe. Ada di Jakarta itu pesantren Darussunnah. Cuman saya tidak jadi santri di situ. Saya hanya kos dekat situ. Terus saya pagi ikut ngaji ke situ. Jadi yo keterangan penjelasan coret-coretannya pinggirnya yo Arab abe karena memang penjelasannya bahasa Arab. Aku nilai yo kok ono wong pintere koyo ngono. Luar biasa. Itu imam besar Masjid Istiqlal dulu. Beliau wafat tahun 2000 berapa? 15 atau 16 ya. Ondi kumang Jadi yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab perbedaan qiraat itu karena memang Nabi itu ketika mengajar kepada para sahabat itu tidak membatasi hanya satu lafaz gitu loh. Ya. Dalilnya banyak, hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an ala al-ahruf as-sab'ah. Nah, lanjutannya penjelasannya, haitsu sawwaba sekiranya membenarkan sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qiraata kulliman ing bacaan setiap orang ikhtalafa yang berbeda sapa man rupane man minas sahabati di antara para sahabat ma'azamilihi beserta temannya artinya sahabat yang lain. Jadi sahabat ini baca, ini kok tidak sama-sama ini. Tapi Rasulullah membenarkan semua. Wa kadzalika unzilat. Ya semono iku diturunkan. Nah itu kemudian menjadi dasar orang yang pendapat yang mengatakan ini bahwa sebab perbedaan qiraat itu ya memang sejak dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Lewat malaikat Jibril memang berbeda. Bukan Rasulullah ngarang. Rasulullah ngarang tidak mungkin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, itu ancamannya kan begitu. Jadi tidak membuat-buat Rasulullah. Ya. Tapi sahabat ngambil dari Rasulullah. Rasulullah itu punya sifat al-amin. Jibril juga sama. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Kan begitu. Jadi betul-betul terpercaya. Jadi ori semuanya ini. Waqala dan berkata sopeman. Jadi orang yang berbeda bacaan tadi di antara para sahabat itu mengatakan begini. Waqal, fa'ilnya kullu ya. Waqala kullu wahidin minhum. Setiap seseorang di antara mereka para sahabat itu mengatakan begini. Annahu bahwasannya kullu wahid iku akhadha mengambil sapa kullu wahid ha ing qiraat minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga belajar ngajinya dari Rasulullah. Wal qiraatul mutawatiratu dan utawi qiraat al mutawatiratu yang mutawatirah. Ingat mutawatirah dulu apa? Dalam setiap tabaqah itu diriwayatkan oleh banyak orang.
Sehingga tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk dusta. Jadi kalau yang baca qiraat ini umpama Zaid bin Sabit, tapi tidak sendirian, yang lain juga banyak qiraatnya seperti Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit bisa jadi punya versi bacaan tidak hanya itu. Begitu pula sahabat yang lain gitu loh. Walaupun ada sahabat-sahabat yang mungkin belajar qiraatnya tidak sebanyak variannya yang dimiliki Ubay bin Ka'ab. Kan begitu. Karena sahabat-sahabat itu kan punya amalan-amalan andalan masing-masing. Ada yang tidak termasuk kutabul wahyi, tidak termasuk sahabat yang dalam runtutan yang disebut sanad, tapi tetap mengajarkan Quran. Ya kan? Umpama Mu'adz bin Jabal itu juga ngajar Quran, mukri. Kan begitu. Tapi dalam sanad yang sampai ke kita, itu biasanya Mu'adz tidak disebut. Tapi bukan berarti Mu'adz tidak meriwayatkan itu. Bisa jadi dia juga punya bacaan itu karena ini mutawatir. Tapi ada juga umpama sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu kan aslinya orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika. Ya kan? Dia ini tidak begitu banyak belajar ngaji ke Hadratul Rasul, tapi suaranya bagus. Makanya oleh Rasulullah ditugasi sampean bagian adzan, kan begitu. Bahkan ada riwayat dulu pernah saya ceritakan, tapi riwayat ini masih diperdebatkan. Bilal itu lek ngomong shin, lek ngucapkan shin itu gak patah iso. Itu masih tipis, sin. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah itu gak patah tebel shinnya. Akhirnya sahabat-sahabat itu ngerasani Bilal pas azan barang itu. Bilal di sini, tapi Rasulullah yang utus. Akhirnya Rasulullah dawuh begini, inna shina Bilal sinun, inna sina Bilal shinun indallahi fil arsh. Sinnya Bilal itu shin di sisi Allah di arsy. Jadi itu ternyata satu pelajaran yang sangat luar biasa ya. Kan kemarin waktu daurah beberapa hari itu di masjid itu kan qori itu kan ada qori itu yang kategorinya namanya qori yang ma'dzur. Ma'dzur itu wis belajar tapi dia punya kelemahan mengucapkan huruf ini kok angel. Iya. Wong Banyuwangi ngucapkan dalnya kayak wong Bali, umpama gitu. Enggak. Mohon maaf kalau ada kesamaan kota hanya fiktif belaka. Tapi harus belajar, sudah belajar. Yang penting itu usahanya sudah, belajarnya sudah. Kok jek uangnya lah ya ojo gak ngaji, ya tetap ngaji gitu loh. Sehingga Allah itu kan kalau kemudian qori yang athim, apa kemarin ya? Kan satunya muhsin ma'jur, terus ma'dzur. Satunya apa? Musi. Nah, musi athim. Kalau musi ya athim ya. Musi itu dia tidak mau memperbaiki. Ya dia berdosa. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau aturan secara normatif itu memang setiap orang itu ya bacaannya harus standar. Apalagi kalau kemudian dipakai ya ketika sholat, ketika jadi imam kan begitu. Nek ana wong sing luwih apik maka ini kan yang lebih bagus. Nanti kalau bagus padha apike, nanti yang lebih faqih, yang afqah. Sing luwih tuwek barang itu bisa masuk kriteria, nanti ada urut-urutannya itu. Tuwek pintar ngaji kan gitu. Nah, ini loh. Kalau ulama-ulama dulu sampean kan pintar-pintar ngaji. Ya. Kalau sampean ketemu orang yang enggak bisa ngaji, itu maksud saya gini. Jangan langsung bersuudzon, wah ngaji gak teteh tambah seperti opo. Selama konteksnya tidak terkait dengan ibadah, umpama begini. Kalau dia ngimami, memang ini secara fikih, kalau sampean jadi makmum, maka sampean tidak bisa ngikut orang yang kategori awam ini. Kalau sampean sholat fardu, ya sampean ada. Tapi kalau dia sudah paling baik, di antara yang lain gak ya sah, gitu loh. Tapi maksud saya begini,
ulama dulu termasuk Wali Songo itu sangat toleran dalam mengajari mereka. Tetap diajari secara telaten, tapi tidak diputus di tengah jalan. Makanya banyak orang yang sakjane mocone gak patek teteh secara tajwid. Teteh bukan bahasa Sunda ya, ini teteh yang bahasa Jawa. Karena teteh bahasa Sunda beda lagi. Itu tiba-tiba mandi suwuke. Tahu suwuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Iku secara tajwid terus keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kok gawe kok. Alhamdulillah. Mau disebul. Mbok ngobati mbok apa. Sampeyan yakinlah di situ Rahman Rahimnya Allah. Kalau Allah berkuasa, Allah berkehendak, ya waras. Kenapa? Karena boleh jadi di tataran lisannya itu memang masih ma'dzur tadi. Tapi hatinya dia bisa menembus. Sebaliknya, ono uang pinter ngaji, lisannya fasih, tapi hatinya nggak tembus itu akeh. Paham maksudnya ya? Kenapa? Karena bisa jadi ketutupan oleh sombongnya tadi itu. Apa ini saya ini loh. Orang tuh kalau sudah saya, ini bahaya ini. Korun tuh keluar, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Loh. Ini loh aku. Menunjukkan kan. Nah, ini mulai sudah. Itu yang kadang-kadang bikin enggak tembus itu. Masuk fase mau merem. Gak mandi wake. Paham maksud saya? Tapi ini jangan diartikan, oh berarti wis gak usah belajar ngaji. Sampeyan wis sing iso ngaji, karek ya apa carane atine iku sing tembus ngono lho. Lek sing durung iso ngaji mang atine wis tembus, ya apa carane secara normatif, secara aturan dasar, ya apa carane diperbaiki. Tapi nek gak iso ya wis pasrahno pangeran. Sing penting orang ini ada usaha untuk belajar. Itulah, pokoknya kita tuh kan melihat sesuatu itu jangan sampai, jadi melihat sesuatu itu yakinlah bahwa orang itu punya kelebihan gitu. Jangan kitanya, wah aku cek luwe anu timbang iko. Lek ndelok wong sampean ndelok liyane. Kalau ndak dari sisi ndak bisa sisi yang lain. Kan begitu. Itulah yang kata siapa Imam Hasan Al-Basri atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, itu yang tawadhu yang sesungguhnya itu di situ, tidak berada pada. Jadi sajane sederhana tawadhu itu ketika kita melihat orang lain itu tetap di atas kita. Tapi lek sampean melihat orang lain kok di bawah kita, itu berarti hilang tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan hanya main dingkluk bukan. Itu ekspresi zahirnya kan begitu. Ono wong sing dingkluk marang gak ono wonge dirasani entek-entekan. Wah, aku nek gak mergo kepeksa. Wah, iki wis beda maneh. Wong itu kok. Nah ini. Iki mang cerita apa, memang sembuh lah. Wal qiraatul mutawatiratu bikasratiha kelawan akeh qiraat mutawatirah. Jadi qiraat mutawatirah itu banyak. Iku khairu dalilin. Bukti yang terbaik. Khair itu masuk tafdhil, jadi dari akhyar. Tapi kemudian dibaca dengan khair. Khairu dalilin, dalil yang terbaik ala dzalika atau bukti paling baik ala dzalika ing atasi hal tersebut. Tadi itu qiraat mutawatirah. Jadi enggak hanya satu sahabat yang baca begini, karena hanya satu sahabat ini enggak diterima. Harus mutawatirah. Nah nanti di generasi Tobaqoh berikutnya juga begitu, harus mutawatirah lagi. Sampai ke kita, sampai ke para paling tidak sampai kepada para imam qiraat. Yang qiraat itu disandarkan kepada beliau. Bahkan kita ini belajar dengan guru-guru kita, itu ya mutawatirah. Makanya sampai ono sing keliru didik iku ya dilingno koncone pas partneran, sampean ngotot enggak aku lo ngene itu kok guruku lho iya tahu enggak. Nah kan sehingga ada kontrol gitu loh. Itulah bukti penjagaan Allah dalam Al-Hijr ayat 9 itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Haitsu innaha
Sekiranya sak temene qiraat iku ruwiyat diriwayatkan apa qiraat bi asani diha kelawan sanad-sanate qiraat as-sahihati kang bener al-mutawatirati kang mutawatira ila Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan? Yang kedua, ikhtilafu takririn Nabi, kita ganti ke Fathul Mannan. Al-Fatihah. Sampai mana, Rek? Halaman berapa? Kana Umar bin Al-Khattab. An Umar bin Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini babnya tentang ittikhadul Quran, wirdan wa qarinan. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid dan sebagai teman setia. Sebagai teman. Jadi sampai nang dinding ngaji. Sepedaan yo ngaji. Loh iya, enak kok. Masih jus 30, tetep deres. Lah awake sepedaan gak muni apa-apa kan yo eman. Loh iya, jalan gak muni apa-apa. Atau kalau sampai ndang ngaji ya sholawat. Ojo sampai ngelamun, nyanyi eman. Tapi sesekali ya gak apa-apa lah. Atau nyanyi cukup dijeding ae lah. Dijeding kan gak boleh ngaji, nyanyi ae gak apa-apa wis. Konjone sing ngantri suwe nih cek nyanyi. Ndak norong album, Masya Allah. Nah, ini riwayat dari Umar ibn al-Khattab. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong, man utawi barang siapa. Beda dengan barangnya siapa ya? Barang siapa? Man utawi sapane wong. Iku nama tidur an hizbihi, meninggalkan hizibnya. Hizib itu bagian, ini bicara tentang bacaan Quran yang sudah dia biasa membaca, kemudian keturun durung moco. Mama sampean punya target sehari 5 juz. Atau dibagi, saya terus ini, sekian juz. Yang malam saya sekian juz. Kok kemudian sampean sudah rutin, lalu sampean ono tertidur. Saya lebih suka ketika di Indonesia kan keturun itu tertidur. Karena kalau diartikan ketiduran itu sudah nanti bisa beda maknanya. Kenapa kok terlambat? Ketiduran. Loh, ketiduran sopo kan? Ini masalah. Mohon maaf Guyon ya. Jadi tertidur. Ya memang alih bahasa itu mesti menyisakan masalah ya. Makanya tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa terjemahan itu adalah Al-Quran, itu tidak ada. Terjemah itu ya terjemah. Tapi pasti ada rasa bahasa itu yang tereduksi, ada kurang itu. Maka ya, orang Jawa aja, ini padahal baru bahasa Jawa loh, bukan bahasa Arab ya. Padahal bahasa Arab itu punya athar wa al-lughawiyah, punya kekayaan bahasa yang luar biasa. Bahasa Jawa saja, sampean jatuh itu, tiba nang ngarep, ambek tiba nang buri, ambek mang samping itu beda sudah istilahnya. Jungkel, geblak, jelungup kan ngarep ya. Delosor nang ngarep. Cuma nanti beda-beda itu konsekuensinya. Delosor itu wilayah muka itu yang terkena. Lah ke samping ini yang guling biasa kan gitu. Ke belakang ini geblak. Dan seterusnya lah. Mundur, saya lagi jalan nih, tiba-tiba ada mobil di depan, dia enggak lihat spion, enggak lihat kamera belakang, moro-moro mundur. Aku kunduran motor. Kunduran kan? Lah di bahasa Indonesia apa? Kemunduran kan enggak cocok. Saya kemunduran mobil. Itu sama kayak ceritanya orang Madura marah-marah ke konduktornya itu.
Saya naik dari tadi, mulai dari kenaikan sampai keturunan. Nggak dapat tempat duduk katanya. Dari kenaikan sampai keturunan. Repot ini. Balik mana? Man nama an hizbihi minal lail. Jadi sampean duwe rutinan, kalau yang dimaksud dalam konteks ini rutinan deres Quran. Karena kan bicaranya temanya ittikhadul Quran wirdan wa qorinan, gitu loh. Jadi sampean targetnya deres 3 juz. Cek kayak 1,5 juz gak kuat ngantuk. Ya, gimana solusinya? Tutup Qurannya, buka HP-nya, hilang ngantuknya. Tapi lah hilang, buka Quran di mana? Lah sampean enggak akhirnya buka HP terus. Enggak ini di tempat lain, kalau BTQ enggak begitu. Ya. GTA tambah gak buka Quran plus, HP kok ketulang wisan. Terus keturun, ini milal lail. Aw an syai'in minhu, ya. Aw an syai'in, atau tentang lalai karena keturun tadi dari sesuatu minhu saking hizb. Faqara'a kemudian membaca sapa man hu ing hizb atau syai'in min hizb tadi itu ma ing dalam waktu baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, di antara waktu sholat fajar dan sholat zuhur. Berarti di waktu duha. Mari subuh nyaur sing mambengi sampean sahur. Kutiba maka den catet lahu bagi man kaan nama qoro'a. Koyok moco sapa man hu ing hizb minal lail. Sing bengi mambengiku, yang di malam hari itu. Jadi pahalanya tetap diberikan, termasuk pahala keistiqomahannya. Makanya sajane wong istiqomah itu badine wake. Badine wake itu yang ini malah pas gak kober, mama. Kalau kita kontekstualisasikan ya, umpama di malam hari itu sampai biasanya deresak mini, kok malam hari itu pas nugas, besok harus kejar target ya, besok harus selesai dan seterusnya. Terus setelah sampai nugas, besoknya baru disaur. Itu insya Allah bisa masuk cakupan ini. Tidak hanya man-nama-an hizbihi, tidak hanya nama, tetapi juga tadi itu. Gimana kalau nugasnya setiap malam? Wallahu a'lam. Tapi insya Allah tidak ya, bisa diatur itu. Kadang-kadang arah-arah yang gak BTQ, GTA itu alasan. Itu tugasnya, maksud BTQ iso. Loh iya ya. Hebat namanya. Insya Allah. Sayangnya saya dulu waktu kuliah BTQ GTA belum ada. Kalau ada saya saji santri BTQ GTA. Nanti pengasuhnya Fajar sajalah. Kalau secara perawakan lebih cocok kayaknya. Jadi nunggu setoran sambil pakai seragam Pagar Nusa. Wah. Kira-kira saya ngerti setor tambah Melayu apa dia mau? Guyan Mas Fajar ya. Mohon maaf. Insyaallah. Tuh Fajar latihan, kalau latihan sila tuh jangan dikira loh itu sambil deres loh. Jarang-jarang. Adalah arep Pagar Nusa sing sambil deres ya Fajar tok itu. Iya. Tak delok deres iki. Baru tak cedeki tiba maca wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Wah, repot ini. Guyan. Yes. Kita lanjutkan. Centang hatam rek. Ya Allah, hatam ini. Maghrib hatam. Bom maghrib kapan? Wa an Sulaimana ibni Yasar, dan diceritakan dari Sulaiman bin Yasar qol,
Qala Abu Usaid radhiyallahu an. Ini ceritanya Abu Usaid yang diceritakan oleh Sulaiman bin Yasar. Kata beliau begini, nimtul barihah, nimtu al-barihata, nimtu. Wes keturon sapa ingsun al-barihata tadi malam. An wirdi sampai saya meninggalkan wiridku, termasuk nderesku. Jadi wirid di sini Quran dijadikan wirid. Wirid itu bacaan yang dibaca secara rutin. Hatta asbahtu. Sampai tangi subuh, artinya hatta asbahtu sampai pagi hari. Saya mengalami, tangi-tangi wis esok gitu loh, sudah subuh. Falamma asbahtu, nah ini yang baik itu begini contohnya. Falamma asbahtu maka nalikane mlebu subuh sapa ingsun. Istarja'tu beristirja sapa ingsun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kok keturun sih mambengi ngaji durung tutup loh gitu. Berarti ini ada rasa penyesalan dengan mengucapkan istirja. Wa kana wirdi wa kana lan ono apa wirdi wirid ingsun iku suratal baqarah surah al-baqarah. Ternyata yang belum dibaca malamnya itu surah al-baqarah durung tutup. Dibahas keturun karena al-baqarah agak panjang, enggak tahu dapat berapa ayat ini. Kemudian beliau tertidur. Fara'aitu fil manam, maka saya bermimpi di dalam tidurku, melihat di dalam tidurku. Ka'anna baqaratan, kaya-kaya sak temeni Baqarah, ana seekor sapi ikutan pohuni menandukku nyeruduk ing ingsun, menanduk sapa bakor apa bakor ni ing ingsun. Ini luar biasa nih, sampai diingatkan. Kalau sekarang ini mungkin Mas Fahri, dalam saya surat An-Naml keturun, ngipi cokot semut. Nah, suratnya An-Naml. Iya. Mas Fikri beda lagi. Maca surat An-Nisa gak tutup. Yes. Guyon ya. Makanya maca nanti disengaja sama Mas Fikri. Iki maca Al-Baqarah gak tutup ngipi sapi. Wah, aku tak maca An-Nisa gak tak tutup nawe repot. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu, saya enggak tahu ini generasi tabi'in apa tabi'in ya, atau sahabat ya Abu Usaid ini. Saya nanti belum kita lacak. Jadi ini menunjukkan bahwa generasi-generasi terdahulu itu punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap wirid yang dia baca, termasuk wiridan Al-Qur'an. Sampai-sampai ketika tertidur ya, durung tutup temenan niku, keturunan kan enggak sengaja itu. Itu sampai ketika bangun itu ada penyesalan. Lalu membaca istirja tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Dan saking betul-betul itu dari dalam hati penyesalannya itu sehingga dalam tidurnya itu diingatkan. Nah, ini konteksnya di sini surah Al-Baqarah. Kalau surat yang lain ya enggak tahu nanti gimana konteksnya sampean-sampean. Rawahu Ibnu Abi Dawud warawa Ibnu Abi Dunya. Warawa dan meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dunya an ba'di hufadzil Qur'an. Riwayat dari sebagian para penghafal Al-Qur'an. Ini laki-laki generasi ulama-ulama terdahulu itu yang dia punya tanggung jawab hamilul Quran itu annahu nama. Annahu sak temene kelakuan nama tidur sapa ba'du hufadzil Quran.
lailatan ing satu malam an hizbihi, lalu melupakan atau tertidur, lalu ada bacaan atau deres yang belum terbaca. Fa'uriya, maka ditampakkan fi manamihi, di dalam tidur mereka, di waktu tidur mereka. Ngipi maksudnya, diimpeni. Ka'anna qailan, koyo-koyo sak temene ono wong yang mengatakan. Qail, yakul, qail itu berkata lahu kepadanya, kepada ba'di hufadzil Quran tadi itu. Isinya itu mengingatkan begini. Ajabtu min jismin wa min sihhatin wa min fatan nama ilal fajri wal mauta la tu'manu khotofatuhu fi zulmil laili idza yasri. Jadi orang itu dalam mimpi itu ngomong begini. Ajabtu min jismin wa min sihatin. Saya itu heran terhadap jasad atau tubuh dan kesehatan. Artinya iki ono uang jeleger, sehat, kuat. Wa min fatan, jek enom maneh. Masih pemuda. Pemuda itu kan secara umum itu kan digambarkan sosok yang masih energik. Ya, makanya ada pemuda kok gak energik, ini perlu dipertanyakan. Makanya sekarang tuh dijaga betul kesehatannya tuh. Sekarang kan tuh banyak rame kan, anak masih kecil sudah kena gagal ginjal. Ternyata itu dari aspek makanan dan minuman. Sama kalau minum-minuman yang manis-manis itu di toko-toko yang sekarang minuman instan, minuman jadi itu, ya sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering. Saya tidak boleh sebut merek ini, nanti banyak kan mereknya itu. Terus pokoknya saya hati-hati. Ojo setiap minum mesti dingin dan beli minuman kemasan. Hati-hati. Karena sekarang penyakit yang berat-berat itu tidak hanya mengenai orang 40-50 tahun ke atas. Itu 30, 20, bahkan yang masih anak-anak juga banyak yang terjangkit penyakit itu. Karena sudah udara tidak sehat, sudah makanan tidak sehat, olahraga tidak sempat, kan begitu. Berbahaya. Nah, ini orang yang ngomong dalam tidur itu, di mimpi itu hadir tuh, aku heran, ono uang jeleger sakmene gedene, sehat, jek enom, nama ilal fajri, penggawaannya mek turu tok sampai isuk. Kan begitu. Jangan kemudian sampai dengerin terus kemudian bangun. Ya sudah saya bangun, saya nak nutup game online. Ya bukan. Maksudnya itu untuk hal kebaikan. Makanya ini lanjutannya kan begini. Wal mauta ai, hati-hatilah ing kematian. Di situ ada yang dibuang, ada yang ditakdirkan. La tu'manu, orang nyimpen rasa aman, opo khotofatuhu, rampasannya kematian. Artinya begini, kematian itu kalau sudah merenggut seseorang, itu kita ini tidak akan la tu'manu, ya, engkau gini-gini. Hafadzatuhu kan menjadi fa'il dari tu'manu. Jadi rampasannya itu ketika kematian itu merenggut itu bisa mengenai siapapun. Itu maksudnya. Maka hati-hatilah. Termasuk apalagi ketika tidur. Sekarang yang lagi rame di medsos itu kan, Indonesia ini, Pulau Jawa ini terancam ada mega. Nah itu. Ya sampai sing akeh, makanya derese tambah sregep. Wis diambil positifnya, jangan kemudian takut kemana-mana. Tapi memang kalau sudah waktunya ya kita tidak bisa kemana-mana. Yang penting sampean ngaji ya wis. Ya kita itu mau menyelamatkan diri bagaimanapun, tidak hanya nunggu mega apa mang? Ya gak hanya nunggu itu, tapi apapun kejadiannya kan bisa saja gitu loh. Ketika kematian tuh memang sudah waktunya menjemput kita gitu loh. Apalagi ini fi dzulmil laili. Jadi ketika kematian itu merampas seseorang di tengah kegelapan malam, idza yasri, apabila berjalan kegelapan malam itu, orang tuh sulit menyelamatkan diri. Makanya nek bengi gawe turu tok, gawe tidur tok ya eman gitu loh. Gawe ngegame tok ya ojo sampai. Ya.
Kayak YouTube, tok kayak TikTokan, tok yo eman gitu loh. Tapi insya Allah BTK enggak. Tapi kadang ada itu pengantar tidur kok TikTok gitu. Eman. Kalau bisa pengantar tidur yang ngaji sampean itu. Mushaf. Sehingga seumpama sewaktu-waktu Israel menjemput sampean, maka akhir dari kehidupan sampean ya sebelum tidur itu. Nah sampean deloke TikTok, deloke YouTube, deloke sing enggak itu, ya itu akhir kehidupan Anda sudah. Nauzubillah. Sekarang kematian itu kan bisa menjemput kapanpun. Tapi di sini oleh orang yang ngomong dalam tidur tadi itu, yang mengingatkan hufadzil Quran tadi itu. Kalau orang sedang dalam posisi tidur, itu memang potensi untuk menyelamatkan diri itu sangat kecil. Saya mendelok ketika terjadi bencana, entah itu gempa, entah itu longsor. Itu biasanya kalau korbannya lebih banyak itu, kecuali tsunami loh ya, kalau tsunami mah habis semua itu kan. Mau tidur, mau lari ya kalah cepat sama tingginya gelombang kan gitu. Umpama gempa dan lain-lain ya. Itu kalau orang tidur tuh kayak kaget tuh gak kober, cepat sekali itu. Tapi kan enggak bisa kemudian kita saya daripada itu biar aman saya tak tidur di luar saja ya. Enggak menyelesaikan masalah. Nanti di luar ada lagi yang lain. Bisa jadi bentuknya bukan gempa kan begitu. Ya gak usah wedi teman-teman, yang penting kita ini mengupgrade bagaimana ketakwaan kita ini kepada Allah itu kita upgrade gitu loh. Jadi ini mungkin kalau kita kembangkan konteksnya, lawang sing turu ae iki syair ini Koil ini bilang heran kok. Pomone arek sing bengi, bukan sampean ya, di kos-kosan di kontrakan yang malam tuh begadang hanya untuk menyelesaikan umpama ngejar ngereng. Apa itu ya? Loh orang itu kalau sudah main FF atau main Mobile Legend, itu kan nggak bisa dihentikan, di pause nggak bisa itu, dia ngejar terus. Wah ini, itu kalau sudah ada sesuatu, mau kematian menjemput ketika itu, nggak sadar sudah. Hati-hati. Nggak usah nunjuk temannya, karena satu jari nunjuk teman kita, 4 jari menunjuk diri kita, ya. Hati-hati, awakmu ini. Nggak, ini introspeksi aja gitu loh. Kalau untuk sekedar hiburan sesekali ya gitu, yang bahaya itu kan kalau sudah kecanduan, lalu lupa waktu, lupa nugas, lupa ngaji. Artinya yang lain-lain jadi nomor kesekian, itu yang jadi masalah. Bahkan ada orang yang kecanduan game itu sampai berani ngelawan orang tua, naudzubillah. Contoh ketika sama di rumah, ya kan, lagi asik nge-game, orang tua minta tolong. Bisa tolong, gak tolong. Lah, itu bahaya. Wong itu kok. Lho ngene kok ono ngono, gak kroso. Tapi orang tua sampean, ya Allah, anakku rek. Lho ngono. Maka hati-hati. Kita harus bijak dalam menyikapi teknologi, termasuk gadget yang ada di tangan kita. Kemarin bahasanya siapa? Ya Husaini itu loh, ini setan gepeng ini. Ya sebenarnya sudah masyhur bahasa ini, cuma beliau kan mengingatkan lagi ke kita. Saya itu cobaan dan ujian kita tadi ini. Setan gepeng ini. Sampai terpengaruh setan gepeng, melok gepeng sampean. Loh iya. Soalnya kalau katut gepeng ya naudzubillah. Sampai sini ada pertanyaan? Faidatun. Oh ini ada jadwal tilawatil Quran birumuzi fami bisyauqin. Ini rumus fami bisyauqin. Yaumal Jumu'ah mulai ba'da sholatil maghrib. Kemis kan masuk hari Jumat sampai besok sebelum maghrib kan gitu. Terus hari Sabtu mulai Al-Maidah sampai At-Taubah akhir. Yunus, fami bisyauqin kan maknanya mulutku selalu dalam kerinduan. Kerinduan untuk mengucapkan menderes kalamullah. Bisyauqin Bani Israel. Itu memang ada riwayat surat Al-Isra itu disebut Bani Israel. Cuman
yang perlu saya jelaskan di forum ini, jangan sampai kita salah memahami Bani Israel itu dianggap negara Israel. Enggak, ini Bani Israel yang disebut Al-Quran itu artinya aulad Yakub, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub. Kemudian keturunannya, lah dalam konteks surat Al-Isra itu, Al-Isra ya, itu keturunannya yang masih keturunan yang pernah berbuat kerusakan. Memang Israel sebagai negara itu termasuk anak keturunannya, tetapi tidak berarti kalau Bani Israel mesti negara Israel. Karena orang manapun kalau dia warga negara Israel maka dia Israel. Bisa difahami ya, roto bulat ya. Jadi surat Bani Israel itu tidak ada kaitannya, jangan dikaitkan dengan kemarin kan sempat rame. Hati-hati ada cetakan Al-Quran yang sekarang merubah nama surat Al-Isra menjadi Bani Israel. Loh itu dulu namanya ada yang nyebut nama Bani Israel. Karena di ayat yang berikutnya kan ada wa qadhaina ila Bani Israel dan seterusnya itu. Jadi dari ayat itu kemudian surat ini dinamakan Bani Israel. Lah kemarin itu ada yang nge-share, itu katanya begitu, hati-hati Quran sekarang sudah di mindset Al-Isra diganti nama Bani Israel. Ini kan Israel, lo kan sudah beda ini, gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya nama Bani Israel. Ketika nama Bani Israel itu muncul di surat Al-Isra itu, negara Israel itu belum ada. Kan negara itu kan baru didirikan tahun 1947. Kemudian secara bertahap mencaplok wilayahnya Palestina. Nah, itu ada sejarahnya itu. Silakan dibaca lebih lanjut. Sedikit lagi. An Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi barang siapa iku qoma mendirikan salat sopeman bi asyri ayatin kelawan membaca 10 ayat. Jadi sampean rutin salat, di dalam salat itu deres 10 ayat paling tidak, lam yuktab maka tidak dicatat, tidak ditetapkan sopeman qoma bi asyri ayat minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Insyaallah sampean terjaga. Jadi baca dalam sholat. Makanya dulu Kiai Mun'im Syadzili, Gus Mun'im itu pernah menjelaskan, hasud itu kan yang boleh hanya 2, ya kan? Yang pertama adalah hasud kepada orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran, kemudian dia membaca ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Itu adalah yang diiri itu yang kalau Quran itu dibaca di dalam sholat. Baik sholat maktubah juga sholat-sholat sunnah. Jadi sampean gawe itu sambil, apalagi sekarang kan enak, bawa Quran Android kan boleh, gerakannya kan tidak terlalu buka mushaf, tinggal geser aja kan, seret. Tapi kalau bisa sebelumnya sampean mode pesawat dulu, karena kalau enggak nanti ada WA, tengah-tengah mau coba WA sih. Nah ini masalah itu. Jadi kalau pakai mushaf yang dalam HP, dinonaktifkan dulu, atau diaktifkan mode pesawat. Jadi paket datanya sama wifi-nya di off-kan, biar fokus ke Qur'annya. Karena kalau enggak nanti bahayanya tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tak kerasa moro-moro wis asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.